Halo, selamat malam pemirsa atau teman-teman yang mengikuti channel Ide Investasi. Maaf, saya agak absen selama 3 sampai dengan 4 bulan ya kalau nggak salah ya. Tapi sekarang saya kembali lagi untuk memberikan insight-insight kepada teman-teman em, akan apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di market dan apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi oleh karena itu, video saya kali ini saya akan bercerita mengenai ada apa dengan IHSG, apa masih mau turun? Oke, sebelumnya saya akan memulai dengan saya kasih hint. Saya bertanya, tapi saya ada kasih hint panah hijau. Ya semoga teman-teman nangkap apa yang saya maksud ya. Ada apa dengan IHSG? IHSG terus mengalami penurunan sejak September 2022. Kemudian pertanyaan berikutnya pasti yang teman-teman akan ajukan adalah apakah IHSG akan terus turun? Apa sih yang menyebabkan IHSG turun? Nah, ini yang akan saya bahas di dalam video. Tenang, meskipun sudah kejadian, tapi saya akan kasih buktinya bahwa saya sudah memberikan peringatan ini dari bulan Juli tahun 2022. Kalau teman-teman melihat ingat, saya pernah membuat video mengenai inflasi. Kok baru ramai sekarang pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Waktu itu saya membandingkan antara inflasi di Amerika dengan inflasi di Indonesia. Tapi saya udah kasih hint juga ya, bahwa inflasi di Amerika akan terus mengalami penurunan, sedangkan inflasi di Indonesia akan terus mengalami kenaikan. Jadi akan berkebalikan posisi inflasinya Amerika dan posisi inflasinya Indonesia. Kemudian dari judulnya saya sudah memberikan Fed Fund Rate, Bumpy Road Ahead. Jadi saya sudah memberikan hint bahwa ke depannya IHSG akan mengalami bumpy road. Bumpy road itu jalan terjal. Oke, ya. Jadi saya sudah memberikan info hati-hati IHSG akan mengalami jalan terjal di semester kedua tahun 2022. Oke, kemudian ya ini sekedar cerita mengenai Fed Fund Rate yang waktu itu saya proyeksikan di bulan Juli. Ternyata naiknya lumayan kencang ya teman-teman ya, Fed Fund Rate-nya. Kemudian juga ini adalah indikator yang saya pakai, yield US Treasury pada bulan Juli tahun 2022. Teman-teman lihat bahwa yield-nya itu sempat di, eh, ini dana sempat masuk nih ke Amerika nih, kembali ke Amerika. Jadi makanya yield-nya turun karena karena biasa itu karena kalau suku bunga dinaikkan maka eh, banyak orang akan membeli surat utang dari negara Amerika tersebut. Sedangkan yield soon sepertinya itu mentoknya memang di 7,6%. Dikarenakan memang pelaku pasar menjaga selisih level US Treasury dengan eh, apa namanya Sun di Indonesia sebesar 4%. Jadi terjaga ya. Ini tidak melampaui 7,6%. Eh, Dia tertinggi di 7,6%, terus sekarang sudah di bawah 7%. Kemudian ya ini adalah yield Indonesia, buktinya sampai dengan 7,6%. Nah, ini yang menarik. Proyeksinya waktu di bulan Juli, sebenarnya ini estimasi dari 22 April tahun 2022. Kemudian, saya memberikan estimasi bahwa 7 days reverse repo akan mulai naik pada Juni atau Juli ini. Saya miss, ternyata BI baru mulai menaikkan suku bunganya per bulan Agustus tahun 2022. Jadi saya miss 1 bulan dari apa yang saya sudah prediksikan. Agak mundur 1 bulan ya si BI.
di dalam menaikkan suku bunganya. Oke, saya akan kasih tunjuk ke teman-teman apa yang saya sudah siapkan dan bagaimana korelasinya sebenarnya. Ya, ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ya, ini yang saya bilang. BI mulai agresif menaikkan suku bunganya itu dari bulan September. Sorry, dari bulan Agustus. BI sudah mulai agresif menaikkan suku bunganya. Pokoknya di atas tanggal 20-an Agustus, BI agresif menaikkan suku bunganya. Teman-teman lihat, saya sempat ada teman bilang, pada saat BI naikin suku bunga, dia bilang sudah price in. Ya, saya agak mengkoreksi teman saya. Biasanya, kalau suku bunga itu naik, maka saham akan mengalami adjustment atau koreksi. Koreksi atas imbal hasilnya. Jadi itu ada rumusnya, ada teorinya. Teorinya itu ada namanya capital asset pricing model. Intinya adalah setiap kenaikan suku bunga, maka ekspektasi return dari ekspektasi setiap ada kenaikan suku bunga, maka ekspektasi return dari aset beresiko akan menjadi turun. Begitu teman-teman. Jadi untuk untuk mencegah untuk bisa aset berisiko itu memberikan return yang lebih tinggi, maka saham harus diturunkan dulu. Oke? Kita lihat trennya. Di Agustus, BI menaikkan sebesar 0,25%. Saham masih naik, teman-teman. Tetapi penurunan sudah dimulai pada saat September. Ya, pada saat September, penurunan dimulai pada saat BI semakin agresif menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Penurunan dimulai untuk pasar saham Indonesia. Sempat naik lagi, kemudian di Oktober BI menaikkan suku bunga lagi sebesar 0,5% atau 50 basis point. Marketnya masih sideways, kemudian BI menaikkan lagi sebesar 50 basis point atau 0,5%, sehingga setelah itu market rontok lagi turun ke bawah, IHSG-nya, kemudian lagi enak-enak naik nih, atau kita ngomongnya technical rebound, BI menaikkan kembali suku bunga sebesar 0,25%. Sehingga market mengalami penurunan kembali. Tapi sebenarnya ya, kalau teman-teman mau melihat, jadi gini, penurunan ini ya, jadi teman-teman harus melihat bahwa market akan bereaksi duluan sebelum data ekonomi dirilis. Jadi, kenaikan suku bunga yang ini, kenaikan suku bunga yang ini telah termasuk ke dalam penurunan yang ini. Kenaikan suku bunga ini dan diharapkan yang terakhir, yaitu sebesar 5,75%, adalah sudah terprice in di dalam penurunan ini. Nah, untuk kenaikan suku bunga dari 3,75 sampai dengan 5,25 itu sudah ke price in di dalam penurunan yang dalam ini, teman-teman. Makanya teman-teman lihat ya, penurunan ini cukup dalam bila dibandingkan dengan penurunan ini. Gitu. Nah, lalu apa dan bagaimana selanjutnya? Kalau saya melihat datanya ya, teman-teman, sebentar, ini saya atur dulu. Kalau dilihat datanya, ya, data inflasi Indonesia, nah teman-teman sudah bisa melihat ya, data inflasi Indonesia ini sudah mulai melandai atau mengalami penurunan. Gitu. Jadi diharapkan dari data inflasi yang sudah mulai mengalami penurunan ini tertinggi di September ya, 5,95, kemudian turun di Oktober, turun lagi di November, kemudian
di Desember dia turun lagi. Sehingga ekspektasi BI untuk menaikkan suku bunga itu mungkin sudah mulai mereda, teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke chart. Oh, saya juga pengen ngasih lihat ke teman-teman, apa iya ISG akan semakin turun? Nah, sorry. Maaf, teman-teman. Nah, apa iya ISG akan semakin turun? Nah, mari kita lihat faktanya. Surat utang negara Indonesia, ini untuk tenor 10 tahun, mengalami capital inflow masuk mulai dari bulan Oktober nih. Belum ada tanda-tanda outflow. Dan IHSG memang selalu lagging terhadap surat utang negara Indonesia. Jadi kalau surat utang negara Indonesia ini udah inflow, ini tinggal take profitnya aja nih. Biasanya dana akan masuk dulu ke IHSG. Sehingga kalau kita kembali ke chart IHSG, ya, ya ini kalau chartis ngeliatnya nih udah lower low. Yes, memang betul. Lower low, tetapi ingat suku bunga sudah berhenti dinaikkan. Saya melihatnya sih seperti itu. Jadi saya melihat bahwa IHSG akan memulai kenaikannya karena market sudah price in atas kenaikan suku bunga yang ada. Nah, tapi saya akan sedikit ragu bila IHSG bisa menembus level 7.300. Karena menurut teorinya kenaikan suku bunga maka akan mengecilkan return-nya IHSG. Tetapi karena ini kita dalam bahasan technical analysis, mari kita coba sedikit melihat bagaimana pattern yang IHSG akan buat. Yang jelas, hati-hati teman-teman. IHSG sudah sideways dan sudah keluar dari trend line-nya. Ini saya pakai Fibonacci trend line. Yang ini yang artinya berarti mungkin di sekitar Mei atau Juni IHSG akan total mengalami penurunannya atau mengalami koreksinya. Nanti akan saya jelaskan kenapa turunnya. Tapi sekarang karena kita ngebahas agak kombinasi antara makro analisis dan technical analisis, sekarang kita masuk ke technical analisisnya. Jadi yang panah-panah ini saya hilangin dulu ya, biar kita enak. Oke, IHSG. Kalau kita melihat, ya, sekarang kita pakai trend base Fibonacci deh. Saya pakai ini. Kalau saya coba pakai dari sini ke sini, kemudian saya tarik ke sini, iya, betul. Ada dua skenario untuk IHSG. Skenario pertama adalah IHSG akan sampai di level ini. Ini ya, teman-teman. Yaitu pada level 7.091 atau 7.100. Saya melihat maksimum level IHSG akan tercapai di level ini. Sorry, ada dua, deng. Ada 3 level yang mungkin IHSG bisa capai. Nah, level 2. Dan saya lebih optimis untuk melihat IHSG akan mencapai ke level 2, mungkin di level 7.300-an. Dan maksimum IHSG saya melihatnya akan tercapai di level
3. Tapi ini unlikely, ya saya tidak terlalu optimis akan ke sana. Nah, jadi saya lebih optimis ke dua level ini. 7.100 dan kemudian 7.300. Lalu apa aja yang mau dibeli? Apa aja yang akan dibeli? Ya teman-teman pasti sudah tahu ya kalau banking dan lain-lain. Cuman sekarang saya ingin membahas yang di luar banking, yaitu adalah sektor energi. Pasti teman-teman banyak yang nyangkut ya dan banyak yang nanya, aduh kan harga coal, harga gas, kan laporan keuangannya masih pada bagus kok, pada rontok semua. Nah, saya siapkan buat teman-teman, maka mari kita lihat. Kalau yang suka raja maupun pegas, ya harus siap-siap karena kalau kita lihat untuk melihat pegas dan raja, maka harga natural gas, nah ya harga natural gas, ini harga natural gas telah mengalami penurunannya. Jadi memang jauh-jauh hari saya sudah pernah bilang ke teman-teman, hati-hati teman-teman yang megang komoditas dan energi. Kalau saya sih memang memberikan infonya itu salah kali ya. Saya ngasih taunya di bulan-bulan Juli Agustus 2022. Habis saya bilang seperti itu malah komoditas dan energi rally naik. Tetapi bagi yang sudah masuk, nah, teman-teman harus hati-hati karena seperti ini. Dengan menguatnya US dollar, pasti semua komoditas akan mengalami penurunan, ya. Jadi ini kita lihat harga gas, ya, harga gas dunia terus mengalami penurunan. Terus kalau nggak salah, saya ada ya, mungkin apa ini ya? Apa ini? Wow, Newcastle Coal ya, sempat mengalami harga di 400, kemudian harga coal-nya turun terus, gitu teman-teman. Ya memang meskipun untuk deliverable bulan apa ya, untuk ya teman-teman bilangnya pasti ini adalah kontrak yang baru akan tercatat mungkin di tahun 2022. Tetapi teman-teman bisa melihat trennya, proyeksinya adalah harga coal sudah mengalami penurunan. Jadi saya melihatnya memang masih akan ada kenaikan satu kali lagi, ya. Mari kita buktikan sekarang dengan ya, saya patokannya gampang. Saya memakai indeks energi sektor, ya. Indeks energi sektor, saya melihat indeks energi sektornya adalah masih bergerak di atas moving average 60. Tapi tadi teman-teman udah lihat ya, future ke depannya ini sudah mengalami peak dan sekarang ini peak pertama, peak kedua, ya saya doubt dia akan mengalahkan peak di 450 lagi. Di video-video saya di awal tahun sudah saya infokan hati-hati karena supply sudah akan kembali normal. Itu yang saya infokan kepada teman-teman. Ya memang saya kalau menginfokan jauh-jauh hari ya sebelum kejadian. Jadi ya enakan memang dikawalnya memakai technical analysis. Jadi kalau sudah lepas dari technical analisisnya, better di cut loss. Yang menarik sepertinya malah nikel kembali mengalami uptrend. Ya, ini menarik kalau nikel. Nikel kembali mengalami uptrend, tapi kalau coal memang, kalau coal memang harganya sih sudah keterlaluan ya. Kemarin nih dari 400 sekarang sempat 400 terus kemarin akhirnya sempat turun lagi. Dia ya ini kemarin sampai di level di bawah 300 dia penutupannya coal. Tetapi kalau kita melihat
kalau teman-teman mengikuti, nggak apa-apa, eh, masih ada satu kali lagi call, yaitu adalah kenaikan untuk laporan keuangan full year 2022. Jadi kita lihat dari indeks energi sendiri aja, call masih uptrend. Uptrend bagi saya adalah dia masih bergerak di atas moving average 60, MACD-nya juga lagi golden cross dan masih masuk ke area positif. Tetapi yang saya ingatkan kepada teman-teman, jangan berharap terlalu banyak untuk call bisa melebihi energi bisa melebihi indeks tertingginya di bulan kapan nih? Ya, di bulan Desember ya. Ya, ini yang saya maksud. Untuk untuk energi sektor bisa mengalahkan indeks tertingginya di bulan Desember. Jadi kalau saya lihat kemarin itu yang ada di dalam sektor energi adalah gas, coal, jadi kayak energi terbarukan itu masuk ke dalam indeks sektor energi. Oke, terus kemudian kebetulan mungkin teman-teman ngintip, lalu apa yang harus dilakukan dengan Raja? Ya, kalau saya melihat Raja masih dalam tahap sideways. Maaf ya, ini kalau kelihatan seperti cacing gini, ini saya pakai moving average sebenarnya. Tapi ini Raja ini bergerak, trennya masih sideways. Gitu. Dan MACD masih, meskipun ini MACD-nya dead cross, tapi dead cross-nya masih di area positif. Seperti itu. Jadi, ya bisa dibilang ini buat bottom fishing sangat bagus nih. Apalagi kalau teman-teman lihat semalam tadi, kalau saya balikin, ini natural gas, ya, terus saya pakai data 1 hour, ya, terjadi kenaikan tadi malam. Jadi mungkin besok pagi Pegas dan Raja akan melanjutkan penguatannya. Oke, ya, sekian dulu dari saya. Cukup dengan membahas IISG akan kemana, kemudian saya membahas energi dan juga membahas saham Raja. Jadi tunggu video-video saya berikutnya. Nanti saya akan coba kupas kembali digital banking yang kemarin itu estimasinya saya banyak yang miss. Tetapi semoga kali ini sudah kembali on the right track. Jadi nantikan video-video saya berikutnya, dan berikut saya berikan berikut saya berikan disclaimer saya. Ya, saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Oke, bila ada pertanyaan, silakan teman-teman leave comment atau bisa email ke dario.projects@gmail.com. Terima kasih teman-teman. Semoga besok cuan dan teman-teman tahu apa yang harus dibeli dari video saya ini. Selamat malam.